Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Semangat enggak untuk mengikuti pelajaran SKI hari ini? Ada cerita menarik loh dari materi kali ini. Ayo semangat. Nah, langsung saja ya anak-anak, kita masuk dalam pembahasan. Di sini pada pertemuan yang telah sampai, kita akan mempelajari Daulah Mamluk Pelanjut Kemajuan Kebudayaan Islam. Nah, kita akan mengawali pelajaran ini dengan tema proses berdirinya Daulah Mamluk. Apa itu? Bagaimana proses berdirinya Daulah Mamluk, Pak Guru? Nah, seperti yang akan saya jelaskan kali ini, Daulah Mamluk merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah membentuk sebuah pemerintahan menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir, tertanggal pada 1171 sampai 1250 Masehi. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah Mesir yang dikuasai oleh tentara Sarid. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian, sehingga dalam kedua bidang itu Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Bahkan Kairo hingga saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Muslim. Nah, kiblat dari awal perjuangan dari pembentukan Daulah Mamluk itu terletak di Mesir. Nah, seperti halnya dengan negara-negara Islam di Eropa, layaknya Turki, habis itu Cordoba Spanyol dan lain sebagainya, Mesir juga tak kalah akan kaya sejarah tentang perjuangan agama Islam. Nah, yang perlu kita ketahui dari Daulah Mamluk kali ini adalah mampu bertahannya dari serangan pasukan Mongol, pimpinan Hulagukan dan Timur Leng. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu seluruh tatanan sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan kebudayaan institusi politik. Nah, anak-anak, maka dari itu kita perlu mengapresiasi dari perjuangan orang-orang di masa Daulah Mamluk. Karena apa? Jikalau mereka tidak mampu mempertahankan agama Islam di waktu itu, maka kita tidak akan sampai bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang Muslim di negara bagaimanapun itu. Tidak hanya di Indonesia, baik itu di Spanyol, Perancis, dan juga dimanapun. Karena dampak dari perjuangan mereka di Mesir kala itu, setiap umat Muslim di belahan bumi manapun mampu merasakan pahitnya. Nah, yang kedua, kelahiran Daulah Mamluk. Pondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya yang bernama Sultanah Sojarah Ad-Dur. Dan yang kedua, Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua. Apa itu Mamluk Bahri? Ya, Mamluk Bahri itu didirikan pada tahun 1250 dan berakhir pada tahun 1390 Masehi. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang diberi oleh Khalifah As-Shalih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Sekilas cerita tentang Mamluk Bahri adalah seorang penguasa yang awalnya beliau ini bukanlah dari kalangan orang elit, melainkan hampir keseluruhan pemimpin dari Daulah Mamluk ini merupakan orang yang dibeli, dalam artian budak yang dibeli dari negara bagian ini. Kebanyakan bagian dari budak-budak ini didatangkan dari negara Turki. Nah, dan bertahap mereka menjadi seorang pemimpin di Daulah Mamluk ini bertahap. Awalnya menjadi seorang pengawal,
habis itu terjun ke bagian dunia militer, dan lama-lama kelamaan mereka menjadi seorang pemimpin di dalam daulah ini. Dan yang kedua adalah Mamluk Burji, sekitar 1382 sampai 1517 Masehi. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji dalam bahasa Arab dibaca Burj. Pertama adalah Sultan Qolaun pada tahun 1279 hingga 1290 Masehi. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya lah. Di masa inilah nilai-nilai keadilan ditegakkan. Mereka tidak memandang dari golongan manapun ia dilahirkan. Maka dari itu, siapapun yang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin, maka akan ditunjuk dengan cara yang baik dan benar, tidak memandang kasta dan dari mana dia berasal. Seperti adanya nepotisme yang sering kita ketahui ataupun sering kita dengar di sekeliling kita ataupun di negara India. Seperti itulah nepotisme. Nah, ini adalah struktur Sultan Daulah Mamluk. Silsilah kepemimpinan mulai awal sampai berakhirnya Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sojaro Ad-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Nah, yang perlu kita kenal dari Daulah Mamluk ini adalah sosok tokoh yang paling diagungkan, yaitu Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibur al-Bundukdari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibur al-Bundukdari di masa 1260 sampai 1277 Masehi. Jadi masa pemerintahannya hanya bertahan selama 17 tahun. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibur al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Nah, Sultan ini awalnya juga seorang budak yang dibeli dari Turki, yang mana dia ahli strategi, bidang strategi kemiliteran. Awalnya dia hanya menjadi seorang pengawal yang beranjak menjadi panglima militer. Setelah menguasai ilmu-ilmu ketatanegaraan baik dari segi politik, pembangunan ataupun segi strategi perang, maka dia dinobatkan sebagai seorang pemimpin ataupun sultan di masa itu. Nah, sekilas dari bab materi pertama tadi yang saya jelaskan anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan mampu memberikan manfaat kepada adik-adik sekalian. Nantinya jika ada kejanggalan yang ingin disampaikan, jangan sungkan untuk bertanya ya anak-anak. Semangat belajar ya.